Video simulasi APN 60 langkah kelompok 2 Sersan Japung Angkatan 2 tahun 2021. Adapun alat-alat yang dibutuhkan ialah sebagai berikut. Bak instrumen berisi partus set, 2 sarung tangan steril, duk steril 1, kateter nelaton 1, setengah koher 1, klem tali pusat, gunting tali pusat, benang tali pusat, kasa steril, gunting epis. Kemudian ada kom bertutup berisi kapas DTT 2 buah, kom terbuka berisi tisu 1, kom berisi betadin 1, spek 3 cc 2 PCS, obat-obatan seperti oksitosin dan metergin injeksi, line atau Doppler, jam tangan, dan gelas air minum pasien. Infus set jika perlu. Selanjutnya troli berisi alat untuk TTV, tensimeter, stetoskop, termometer aksila, nirbeken 2 buah, tempat plasenta, handuk besar 2 buah, perlengkapan ibu dan bayi. Yang mana perlengkapan ibu terdiri dari baju, kain sarung, BH, celana dalam, softtek, dan gurita. Dan perlengkapan bayi terdiri dari baju bayi, popok, kain bedong, dan topi bayi. Kemudian perlengkapan perlindungan diri yang terdiri dari topi, kacamata Google, masker, celemek, handuk kecil, dan sepatu bot, serta underwear. Lampu sorot, tabung oksigen yang infus, dan safety box. Kemudian ada juga baskom berisi air cairan, air klorin 2 buah untuk merendam sarung tangan yang satunya dan alat yang satunya. Troli berisi baskom 2 buah untuk mandi ibu, waslap 4 buah. Ini ada tempat sampah yang terdiri dari tempat sampah medis berwarna kuning, tempat sampah non medis kering berwarna merah. Persiapan pasien. Kita mendengarkan keluhan ibu dan memperhatikan apakah ada tanda persalinan seperti ibu merasa ada dorongan kuat dan meneran, ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada anus dan vagina, vulva dan sphincter ani membuka. Apabila ada hal itu maka kita segera menyiapkan pertolongan persalinan dan kita cek ulang kembali semua perlengkapan kita termasuk kelengkapan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya komplikasi ibu dan bayi baru lahir. Memakai celemek dan petugas sudah dalam keadaan bersih, tangan sudah dicuci 6 langkah, siap mengisi oksitosin ke dalam partus set. Pakai sarung tangan DTT pada tangan yang akan digunakan untuk periksa dalam. Masukkan oksitosin 10 unit ke dalam spek. Gunakan tangan yang memakai sarung DTT dan steril. Dan pastikan tidak terjadi kontaminasi pada spek. Memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin baik. Membersihkan vulva dan perineum, menyekanya dengan hati-hati dari depan ke belakang dengan menggunakan kapas DTT. Lakukan periksa dalam untuk memastikan pembukaan lengkap. Bila selaput ketuban belum pecah dan pembukaan sudah lengkap, maka lakukan amniotomi. Tapi pada pasien kita ini pembukaannya sudah lengkap. Beritahukan bahwa pembukaan sudah lengkap kepada pasien dan keluarga. Menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses bimbingan. Memberitahukan bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik dan bantu ibu dalam menentukan posisi yang nyaman dan sesuai dengan keinginannya. Tunggu hingga timbul rasa ingin meneran, lanjutkan pemantauan kondisi dan kenyamanan ibu dan janin. Ikuti pedoman tata laksana fase aktif dan dokumentasikan semua yang ada. Memberitahukan bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik kepada keluarga dan ibu. Ibu, ini sudah pembukaan lengkap, jadi kita akan tahu dulu ya. Ibu menyediakan itu yang lebih baik.
Meminta keluarga membantu menyiapkan posisi meneran. Bila ada rasa ingin meneran dan terjadi kontraksi yang kuat, bantu ibu ke posisi setengah duduk atau posisi lain yang diinginkan dan dipastikan nyaman untuk ibu. Laksanakan bimbingan meneran pada ibu meneran bila ada dorongan kuat untuk meneran. Bimbing ibu agar dapat meneran secara benar dan efektif. Dukung dan beri semangat pada saat meneran dan perbaiki cara meneran apabila caranya tidak sesuai. Anjurkan ibu untuk beristirahat di antara kontraksi. Anjurkan keluarga memberi dukungan untuk ibu. Berikan cukup asupan cairan per oral, yaitu minum, sambil menilai DJJ setiap kontraksi terus selesai. Laksanakan bimbingan meneran pada ibu. Ambil posisi yang nyaman ya Bu. Nanti pada saatnya mengejar, juga nahan panjangnya. Cara mengejarnya, letakkan dagu kepada dada ibu, gigi ketemu gigi ya, mengejar, tarik nafas yang panjang, mengejar yang kuat, jangan putus-putus. Kalau masih nggak sampai dulu ya. Kalau nggak sakit nggak akan ngejar. Tunggu sekali ya. Letakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di perut jika kepala telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm. Letakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian di bawah bokong ibu. Permisi ya Bu, angkat bokongnya. Memakai APD lengkap. Membuka tutupan partus set dan perhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan yang tersedia. Pakai sarung tangan pada kedua tangan. Persiapan pertolongan kelahiran bayi. Ayo Bu, saya kabarin hujan ya. Hidungnya panjang ya. Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm membuka vulva, maka lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering. Tangan yang lain menahan kepala bayi untuk menahan posisi defleksi dan membantu lahirnya kepala. Anjurkan ibu untuk meneran perlahan atau bernapas cepat dan dalam. Perhatikan kemungkinan adanya lilitan tali pusat. Tunggu kepala bayi melakukan putaran 4 siluar secara spontan. Lahirkan bahu bayi. Kepala diarahkan ke bahu bayi. Iya, balik ke bahu bayi. Batuk-batuk Bu, batuk-batuk. Keringkan bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya, kecuali bagian tangan tanpa membersihkan vernik. Ganti handuk basah dengan handuk atau kain yang kering. Biarkan bayi di atas berdiri. Periksa kembali uterus untuk memastikan tidak adanya bayi kedua dalam uterus. Pastikan bahwa ini adalah hamil tunggal. Beritahu ibu bahwa ia akan disuntikan oksitosin. Bu, saya mau tutup ini ya. Suntikan oksitosin 10 unit intramuskuler di 1/3 paha atas bagian distal lateral. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit telah selesai diberikan pada ibu. Dalam waktu 2 menit setelah bayi lahir, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Mendorong isi tali pusat ke arah distal atau ibu dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama. Pemotongan dan pengikatan tali pusat.
Dengan satu tangan pegang tali pusat yang telah dijepit, lindungi perut bayi dan lakukan pengguntingan tali pusat di antara dua klem tersebut. Ikat tali pusat dengan benang steril. Pada satu sisi, kemudian lingkarkan kembali benang tersebut dan mengikatnya dengan simpul kunci pada sisi lainnya. Lepaskan klem dan masukkan dalam wadah yang telah disediakan. Letakkan bayi agar tengkurap di dada ibu. Kulit bayi kontak dengan kulit ibu. Luruskan bahu bayi sehingga bayi menempel di dada ke perut ibu. Usahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting payudara ibu. Selimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan pasang topi di kepala bayi. Penata laksanaan aktif skala 3. Cuci tangan. Setelah mencuci tangan, kita pindahkan klem tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Lakukan peregangan dan dorongan dorsokranial hingga plasenta terlepas. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan massage uterus selama 15 detik. Periksa kedua sisi plasenta, baik bagian dalam maupun bagian luarnya, karena bagian dalamnya kita harus mengetahui kotiledonnya lengkap atau tidak. Dan selaput plasentanya kita tutup, apabila dia tertutup baik artinya tidak ada robekan yang tersisa di dalam. Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Lakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan. Dan syukur pasien kita ini normal.